Tok tok tok. Suara ketukan di depan rumah Pak Bambang terdengar. Andi, seorang pemuda berwajah lugu, berdiri di depan pintu rumah salah satu nasabahnya itu. Tapi, pada saat pintu terbuka, bukan Pak Bambang yang menyambutnya, melainkan istrinya, Mbok Tarmi. Tanpa sepatah kata, mata keduanya bertemu. Mbok Tarmi yang kala itu mengenakan hanbok membuat Andi terperanjat mendapati panorama tak biasa ada di depannya. Awalnya, wanita berusia setengah abad itu hendak mandui. Tapi, karena mendengar ketukan pintu, akhirnya ia menunda dulu acaranya itu. Andi masih terdiam di tempatnya. Pria itu tak bisa mengalihkan perhatiannya dari keindahan istri nasabahnya itu. Sementara Mbok Tarmi juga tak kalah terpana dengan tampilan lugu tapi gagah pegawai koperasi tersebut. Memang saat itu adalah kali pertama Andi datang ke rumah Pak Bambang. Pemuda lajang berusia 27 tahun itu hendak menagih pinjaman, karena 1 minggu yang lalu Pak Bambang berjanji akan melunasi 1 minggu berikutnya. "Maaf Bu, Bapak ada?" tanya Andi. Ia berusaha menepis pikiran aneh di benaknya. Sementara Mbok Tarmi justru tersenyum ramah. "Bapak belum pulang. Kalau Masnya mau, Mas bisa menunggunya di ruang tamu." Andi mengangguk, ia pun menuju ruang tamu lalu duduk di sana, setelah Mbok Tarmi mempersilahkannya. "Oh ya Mas, saya tinggal ke belakang sebentar ya," ucap Mbok Tarmi, hendak menuju kamar mandui untuk membersihkan diri. "Silahkan Bu," sahut Andi tersenyum pada istri nasabahnya itu. Jangan panggil ibu lah, panggil aja Mbok. Saya biasa dipanggil Mbok sama langganan jamu saya." Iya Mbok," sahut Andi. Mbok Tarmi lantas berlalu dari hadapannya. Tapi mata Andi tak berhenti memperhatikan laju jalanan wanita tua itu. Meski sudah berusia, tapi entah kenapa Andi terkesima. Ia bahkan baru tahu jika Pak Bambang memiliki istri sempurna seperti Mbok Tarmi itu. Tapi lagi-lagi, dia harus profesional dan memfokuskan pikiran pada niat awal, menagih pinjaman pada nasabahnya. Jam sudah menunjukkan angka 7 petang. Sudah hampir setengah jam Andi di sana. Tapi, tak ada tanda-tanda Pak Bambang akan pulang. Sementara di kamar mandui, Mbok Tarmi yang baru saja selesai dengan acaranya, seketika kaget saat lampu listrik padam secara tiba-tiba. "Ya ampun," gumam Mbok Tarmi bingung. Seluruh rumah gelap, karena tak ada cahaya penerangan apapun di sana. Mbok Tarmi yang panik, refleks memanggil Andi untuk meminta bantuan penerangan. Mas Andi di mana? Ada senter di sana?" ucap Mbok Tarmi dengan nada sedikit tinggi. Andi yang mendengar segera melangkah menggunakan senter ponselnya menuju arah sumber suara. "Mbok di mana?" tanya Andi dengan nada khawatir. "Di sini Mas," jawab Mbok Tarmi. Sementara Andi mengarahkan lampu senter ke arah Mbok Tarmi berada. Wanita itu masih mengenakan hanbok di depan kamar manduinya. Ia terdiam saat sinar senter Andi menyinarinya. Dengan canggung Andi beberapa kali meneluan ludiahnya. Tapi ia berusaha tetap fokus untuk menerangi istri nasabahnya itu. "Terima kasih yo Mas. Untung ada Mas Andi," kata Mbok Tarmi dengan senyum manisnya. Andi pun membalas senyuman tersebut. Entah mengapa, keduanya sama-sama canggung dengan keadaan saat itu. Andi lantas mengantar Mbok Tarmi ke kamarnya sambil memberi penerangan agar tidak tersandung atau menabrak sesuatu saat berjalan. "Mbok, saya tunggu di luar saja ya." Andi lantas memberikan senternya pada Mbok Tarmi. Iya Mas," sahut Mbok Tarmi yang kemudian menuju kamarnya, sementara Andi menunggu di depan pintu. Sampai tak lama kemudian, lampu listrik kembali menyala. Akhirnya Andi memutuskan untuk kembali menuju ruang tamu dan kembali menunggu Pak Bambang di sana. Semenit kemudian, Mbok Tarmi datang menemuinya. Namun fokus Andi kembali tersita oleh tampilan tak biasa istri nasabahnya. Mbok Tarmi justru menggunakan dastuir sederhana, seolah memang sengaja menguji Imron dalam dirinya. "Jadi Mas Andi kesini ada keperluan apa ya?" "Jadi gini Mbok, saya kesini mau menagih uang yang Pak Bambang pinjam minggu lalu."
Gimana ya mas? Tapi Mbok juga nggak tahu bapak pulang jam berapa. Gimana kalau besok saja masnya kembali ke sini? Sebenarnya Andi tak ingin menunda waktu untuk menyelesaikan urusan itu. Ia membutuhkan uang itu, tapi juga merasa sungkan pada istri nasabahnya itu. Dengan berat hati, akhirnya Andi pun mengangguk. Lagi pula akan terlalu malan jika ia harus menunggu nasabahnya itu pulang. Ya sudah Mbok, mungkin saya akan kembali besok sore. Setelah berpamitan, Andi beranjak untuk pulang sementara Mbok Tarmi mengantarnya hingga depan pintu. Tapi, sebelum Andi pergi, Mbok Tarmi sempat tersenyum padanya. Seolah wanita tua itu tak sabar menunggu Andi kembali esok harinya. Singkat kata, esok harinya pukul 3 sore, Andi kembali mendatangi rumah nasabahnya itu. Andi sengaja datang lebih awal, berharap bisa bertemu dengan Pak Bambang di rumahnya. Tapi lagi-lagi, saat pintu terbuka, Andi hanya menjumpai Mbok Tarmi yang tersenyum ramah padanya. Bedanya, Mbok Tarmi tampil sedikit sopan dengan menggunakan kebaya khas orang Jawa. "Maaf, Mas Andi, Bapak masih belum pulang," ucap wanita paruh baya itu di depan pintu rumahnya. Saat itu, Andi benar-benar jengkel. Apalagi sudah kedua kalinya ia datang, tapi tak bertemu dengan nasabahnya. Tanpa basa-basi, Andi memutuskan untuk pulang, dan mungkin 2 hari berikutnya saja ia kembali menagih pinjaman. "Kalau begitu, biar besok sore saja saya balik lagi, Mbok." Andi berbalik, hendak pergi. "Mas Andi, tunggu saja dulu, Mas. Mungkin Mbok yang akan membayar pinjaman itu." Andi menoleh terheran. "Maksudnya, Bok?" "Ya, mungkin Mbok bisa mencicil sebagian pinjaman Bapak, Mas." Dengan raut sumringah, Andi mengangguk. Ia kemudian kembali duduk di ruang tamu, sementara Mbok Tarmi menuju dapur untuk membuatkan Andi minuman. Andi tak menyadari jika apa yang dikatakan Mbok Tarmi hanyalah alasan belaka. Apalagi Mbok Tarmi tahu jika pinjaman suaminya itu sangatlah banyak. Jadi tak mungkin ia membayar pinjaman suaminya itu. Tapi, ia mempunyai rencana lain agar Andi tak merasa sia-sia datang ke rumahnya. Bahkan mungkin bisa meringankan pinjaman suaminya itu tanpa harus membayarnya. 1/4 jam kemudian, Mbok Tarmi kembali dengan membawa nampan berisi kopi dan camilan. Tapi yang membuat Andi gelegapan, wanita itu datang dengan menggunakan hanwok yang sama persis seperti saat Andi datang kemarin. "Maaf Mas Andi, Mbok tinggal mandui sebentar ya, nggak enak bicara kalau belum dandan." Andi tak menjawab. Netranya masih terpaku pada panorama alam di depannya. Ia melongo, apalagi saat Mbok Tarmi meletakkan nampan tepat di depannya. Tentu saja, anugerah yang tersembunyi di balik kabinet itu pun tak luput menyapanya. Sementara Mbok Tarmi sendiri justru senyum-senyum melihat ekspresi kahet pria di depannya. Ia yakin rencananya akan berjalan sesuai dengan harapannya. Sesampainya di Hamar Mandui, Mbok Tarmi mulai melancarkan visi misinya. Sebelum masuk tadi, ia juga sudah sengaja meletakkan hanwok di meja makan. Tujuannya, agar nanti ia meminta bantuan Andi untuk mengambilkannya. Sementara Andi yang masih tak tenang sejak kepergian Mbok Tarmi, mendadak dikagetkan kembali dengan suara panggilan wanita itu dari Hamar Mandui. Mas Andi, Mbok bisa minta tolong." Mendengar itu, dengan ragu Andi beranjak ke arah pintu Hamar Mandui yang masih nampak tertutup. "Minta tolong apa, Mbok?" jawab Andi dari balik pintu. "Tolong ambilkan hanwok lain di meja dapur ya, Mas." Iya, Mbok," sahut Andi terbata. Tanpa prasangka apapun, Andi melangkah mengambil hanwok yang rupanya memang tergeletak di meja dapur. Awalnya, ia berniat mengantar barang itu sampai depan pintu saja. Tapi lagi-lagi ia dibuat tak percaya dengan ucapan Mbok Tarmi. "Mas Andi, masuk aja Mas." Sontak Andi kaget tak percaya. "Tapi Mbok," "Ndak apa-apa kok Mas." Dengan perasaan campur aduk, Andi yang pada dasarnya pria lugu itu pun melangkah sambil menutup matanya. Ia berjalanlah dengan hati-hati, meski pada akhirnya pria itu terpeleset hampir terjatuh, tapi beruntung Mbok Tarmi dengan sigap menangkuapnya. Berbeda dengan Andi yang salah tingkah, Mbok Tarmi justru tersenyum dengan tingkah pemuda tersebut. "Maaf Bok, sebaiknya saya segera pergi," ucap Andi sambil menunduk.
meski sesekali ia melirik panorama alam semesta dunia. Jantungnya dag-digdug, apalagi saat itu adalah kali pertama ia mendapati hal sedemikian rupa. Dengan buru-buru, Andi berbalik hendak pergi dari sana, tapi lagi-lagi mendadak Mbok Tarmi menaruik tangannya. "Tunggu, Mas." Sontak Andi gelagapan. Ada apa, Mbok?" Mas Andi perlu bantuan?" sahut Mbok Tarmi sambil merapatkan barisan. Imron Andi benar-benar mendapat ujian. Apalagi, ia paham betul arti tawaran yang tak mungkin ia abaikan. Ingin Andi menjawab iya, tapi ia bingung untuk memulainya. Tetapi Mbok, belum selesai dengan kata-katanya. Mendadak, Mbok Tarmi mencuri start duluan. Istri nasabahnya itu memberi sebuah sambutan perkenalan karena ia paham Andi pun juga mengharapkan kegembiraan. Dan ternyata benar Andi yang semula diam akhirnya turut membalas sambutan demi sambutan. Dengan sabar, Mbok Tarmi berusaha membawa Andi pada suasana syahdu, namun rileks. Karena ia juga tahu, Andi masih belum pro dalam menyarankan masalah kehidupannya. Di saat yang sama, Mbok Tarmi segera menyiapkan sajian-sajiannya, sementara Andi dengan antusias menerima serta memberi perhatian lain-lainnya. Lantunan irama Melayu bergema, memecah keheningan suasana. Apalagi ketika Andi menyiapkan perahu layarnya. Sekilas, nampak Mbok Tarmi terkejut dengan penampakan perahu tersebut, tapi juga antusias untuk memberi perhatian lainnya. Dan ketika Andi mulai melajukan perahunya, Mbok Tarmi menjadi sering memanggil-manggil namanya. Semula Andi memang merasa ragu karena masih baru perdana. Tapi dengan keteguhan dan keyakinan yang dimilikinya, Andi rupanya berhasil membawa Mbok Tarmi tiba di terminal utama, disusul Andi beberapa menit setelahnya. "Gimana? Cicilan pinjamannya, Mas?" tanya Mbok Tarmi sambil tersenyum. "Hari ini lunas, Mbok, hehehe." Keduanya pun tertawa bersama, seolah tak ada beban di antara mereka. Singkatnya, waktu pun berlalu dan jam sudah menunjukkan angka 8 malam, tapi Pak Bambang juga belum pulang. Setelah semua yang Andi lalui tadi, ia langsung bersiap untuk berpamitan pulang. Di benaknya, tak ada lagi rasa jengkel sedikit pun. Andi berpikir, meski tak mendapat uang, tapi setidaknya ia sudah mendapatkan pengalaman yang mungkin akan sulit ia lupakan. Singkatnya, semenjak kejadian tempo lalu, rasanya Andi begitu bersemangat datang ke rumah Pak Bambang. Selain untuk urusan pinjaman, ia juga berharap mendapat keberuntungan seperti waktu lalu. Seperti sore itu. Tepatnya 2 hari setelah kejadian dengan Mbok Tarmi, Andi baru saja tiba di kediaman Pak Bambang untuk kembali menagih hutang pada nasabahnya itu. Awalnya, Andi berharap Mbok Tarmi yang akan membuka pintu, tapi justru berbeda sore itu. Ada apa?" tanya Pak Bambang berpura-pura lupa dengan pinjamannya itu. Pak Bambang menyambut kedatangan Andi dengan senyum kecut. Mereka bertemu di ruang tamu dengan suasana canggung. Andi lantas menjelaskan tujuan kedatangannya yang ingin menagih pinjaman itu. Pak Bambang sendiri tak tahu jika kemarin lusa istrinya sudah memberikan kejutan pada pegawai koperasi itu. "Maaf Di, Bapak lagi ada masalah di tempat kerja. Jadi sementara Bapak nggak bisa membayarnya." "Baiklah Pak, saya bisa ngerti. Lagi pula kemarin istri Bapak sudah membayarnya." Demi meringankan beban Pak Bambang, Andi pun beralasan jika Mbok Tarmi telah membayar pinjaman tersebut. Dan tentunya, Andi mengatakan jika Mbok Tarmi membayar cicilan itu dengan uang, bukan dengan lainnya. Tapi rupanya, bukannya senang, Pak Bambang justru emosi mendengarnya. "Kenapa dia nggak ngomong sebelumnya?" gerutu Pak Bambang. Sementara Mbok Tarmi, yang mendengarkan pembicaraan mereka dari kejauhan, justru kaget dengan respon suaminya. Dia beranjak dari dapur, lalu menghampiri suaminya. "Aku kan cuma mau bantuin kamu toh, Pak." "Aku nggak perlu bantuanmu, Bu. Aku bisa mengatasinya sendiri," ucap Pak Bambang dengan nada sedikit tinggi. Dengan emosi, pria itu beranjak pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan pada istri dan pegawai koperasi itu. Sementara Andi sendiri kaget, karena kedatangannya justru membuat suasana rumah menjadi seperti itu. Suasana yang semula ceria berubah hening.
Sampai tiba-tiba Mbok Tarmi menangis di depan Andi yang tak mengerti tentang apa masalah yang sebenarnya. Mbok gak ngerti, Mas. Padahal Mbok hanya ingin bantu Bapak aja. Apa Mbok salah? Andi yang merasa simpati pun juga tak tahu harus menjawab apa. Apalagi Andi sendiri belum berkeluarga, tentu tak mengerti masalah dalam rumah tangga. Sementara di tempat lain, Pak Bambang rupanya sudah berhenti di depan rumah kontrakan yang agak jauh dari rumahnya. Setelah mengetuk pintu, sesosok wanita muda menyambutnya. Ya, wanita yang akhir-akhir ini menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya. Wanita itu tak lain adalah Yuni, putri dari sahabat akrab istrinya. Yuni tersenyum, tapi Pak Bambang tampak tak begitu antusias meresponnya. Pikirannya masih kacau karena sikap istrinya. "Bapak, kenapa? Kayaknya marah gitu," tanya Yuni terheran. "Kamu tahu, Yun, istri Bapak nggak bilang kalau sudah mencicil pinjaman Bapak. Kalau Bapak tahu, Bapak akan bisa pinjam uang itu dulu untuk keperluan kita." Yuni tersenyum senang, tak peduli dengan masalah yang sedang dihadapi pria yang sudah 1 tahun bersamanya. "Jangan marahlah, Pak. Ayo, kita bicarakan di ruang tamu," ajak Yuni menarik pria tua itu menuju ruang tamu kontrakannya. Istri Bapak itu selalu bikin Bapak jengkel. Dia tak mengerti kebutuhan Bapak. Kalau memang ada uang, kenapa nggak dikasihkan sama Bapak? "Sudahlah, Pak. Yuni tahu apa yang Bapak butuhkan sekarang." Pak Bambang menoleh. "Apa, Yun?" Yuni tak menjawab. Wanita itu justru merapatkan barisannya, sembari membuka satu kancuing dastuirnya. Sementara Pak Bambang yang mengerti sikap Yuni pun mendadak tersenyum. "Ah, kamu tahu aja apa yang Bapak butuhkan," ucap Bambang dengan manjiahnya. "Kapanpun itu, Pak," sahut Yuni, yang segera menyiapkan sajian anugerah beserta lain-lainnya. Malam itu, Pak Bambang kembali mendapat saran serta solusi terbaik dari Yuni. Sejenak pria itu melupakan masalah yang dialaminya. Apalagi, masalah dari Yuni jauh lebih indah dari masalah yang diberikan oleh istrinya. Singkatnya, 2 hari kemudian, Mbok Tarmi yang dilanda kebimbangan karena selama 2 hari itu suaminya tidak pulang, akhirnya memutuskan untuk menghubungi Andi, pegawai koperasi yang akhir-akhir ini menjadi pelipur laranya. Mungkin dengan adanya Andi, Mbok Tarmi bisa menemukan keberadaan suaminya. "Mas, Mbok kan pernah membantu Mas Andi. Apa sekarang Mas Andi bisa bantuin Mbok juga?" tanya Mbok Tarmi. "Bantu apa, Mbok?" Mbok Tarmi lantas menceritakan masalah yang dialaminya tentang suaminya yang tak pulang selama 2 hari dan meminta tolong Andi untuk mencari keberadaannya. Dengan antusias, Andi pun bersedia. Apalagi, pertengkaran kemarin masih ada sangkut pautnya dengan dirinya. Bagi Andi, bukanlah hal yang sulit untuk mencari keberadaan nasabahnya itu. Terlebih, Pak Bambang merupakan nasabah setianya dulu. Sehingga, ia cukup mengenal beberapa teman Pak Bambang yang sering bersama pria itu. Beberapa hari kemudian, akhirnya Mbok Tarmi mendapat berita dari Andi yang membuatnya tak percaya. Andi menemukan Pak Bambang sering mengunjungi kontrakan yang berada di sudut kota. Kontrakan yang Andi sendiri juga tak tahu siapa pemiliknya. Dan tepat pada hari yang telah ditentukan, mereka berdua pun menuju ke kontrakan itu pada sore harinya, tepat saat Pak Bambang pulang bekerja. Andi memarkirkan motornya sedikit jauh, agar tak ada yang curiga. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, Mbok Tarmi menemukan suaminya berhenti tepat di depan kontrakan, lalu disambut oleh seorang wanita yang tak asing baginya. Perasaannya begitu hancur setelah tahu siapa wanita yang bersama suaminya. Putri dari sahabat baiknya sewaktu kecil dan sampai saat itu masih menjadi sahabat baiknya. "Biar Mbok kesana, Mas," ucap Mbok Tarmi sambil menangis. "Tapi Mbok, saya khawatir Mbok malah makin kecewa." Namun Mbok Tarmi yang sudah dilanda emosi pun tak menggubris ucapan Andi. Wanita itu melangkah menuju kontrakan, meninggalkan Andi yang masih terdiam di atas motornya. Kebetulan pintu tak terkunci, sehingga Mbok Tarmi dengan mudah masuk
Dan saat itulah Mbok Tarmi menemukan kenyataan yang begitu pahit di depan matanya. Suaminya yang tengah sibuk taram tamtam sepulang kerja, gelagapan dengan kedatangan istrinya. Begitu pula dengan Yuni, yang berhambur mencari kabinet serta segitiga bermudanya. Sekarang sudah jelas, Mas. Lebih baik kita akhiri semuanya. Mbok Tarmi berlari pergi, sementara sang suami mengejarnya meski kesulitan karena belum sempat merapuikan lain-lainnya. Buk, tunggu toh Buk, biar Bapak jelaskan. Pak Bambang terus mengejarnya, tapi Yuni justru menahuannya. Dengan berderai air mata, wanita itu menghampiri Andi dan meminta pria itu mengantarkan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Mbok Tarmi masih terus menangis. Dan, sebagai orang yang pernah dekat dengannya, Andi berusaha sebisa mungkin menenangkannya. Pria itu mencoba menghibur Mbok Tarmi, memberikan perhatian agar tangisannya mereda. Setelah mereda, Andi pun berpamitan untuk pulang, mengingat waktu juga sudah larut malam, dan tak mungkin pula jika dia harus bermalam di sana. Mbok, saya pulang ya. Mungkin dengan menyendiri, bisa membuat pikiran Mbok lebih tenang lagi, ucap Andi sambil beranjak dari duduknya. Bukannya menjawab, Mbok Tarmi tiba-tiba beranjak dan berhambur memeyuknya. Mas Andi, Mbok bisa minta tolong sekali lagi. Apa Mbok? Tolong buat Mbok lupa sama Pak Bambang. Sasa saya harus gimana Mbok? Mbok Tarmi tak menjawab, tapi justru menaruik Andi menuju hamarnya. Andi sendiri bisa memahami apa yang dialami Mbok Tarmi. Tapi anehnya Andi juga tak keberatan jika seandainya ia hanya menjadi pelarian. Dia tak peduli karena yang ada di benaknya saat itu adalah kebahagiaan Mbok Tarmi. Dan akhirnya malam itu menjadi malam panjang bagi mereka. Keduanya membiarkan diri hanyut dalam aliran nirwana, menciptakan rasa yang timbul oleh sebuah pengkhianatan dan berharap semua itu berakhir bahagia. Sebulan setelah kejadian ditemukannya Pak Bambang tersebut, Mbok Tarmi mengajukan surat perpisahan secara sepihak. Ia tak penyesuali keputusan itu, sebab selanjutnya ada Andi yang akan menjadi imamnya. Ya, Andi memutuskan menjadi suaminya. Dan Mbok Tarmi pun percaya jika Andi bisa memberi kebahagiaan selamanya. Rumah itu besar dan rapi, halamannya luas dengan pagar besi berwarna putih yang mulai berkarat di ujung-ujungnya. Beberapa pot bunga tampak dibiarkan kering, dan tirai-tirai jendela jarang dibuka. Dari luar rumah itu tampak seperti rumah keluarga yang utuh, tapi di dalamnya hanya ada Berlina sendirian. Berlina duduk di ruang tamu yang sepi, memandangi hujan yang turun perlahan di luar jendela. Hujan sore seperti ini selalu membangkitkan rasa yang sama, kosong, lengang, dan dingin. Sudah hampir 6 bulan suaminya, Fahri, bekerja di Dubai. Mereka dulu merintis usaha kuliner kecil bersama, tapi saat pandemi menghantam, bisnis itu tumbang. Fahri lalu memutuskan untuk menerima pekerjaan kontrak di luar negeri. Untuk masa depan kita juga, katanya waktu itu. Berlina hanya mengangguk. Saat itu ia tahu keputusan itu rasional, tapi setelah beberapa bulan sendiri di rumah besar itu, ia mulai kehilangan arah, bangun pagi, sarapan sendiri, membersihkan rumah sendiri, dan tidur sendiri. Hari-harinya berlalu tanpa suara, kecuali deru mesin cuci dan suara televisi yang hanya dinyalakan untuk mengusir hening. Kadang Fahri menelepon, tapi hanya sebentar, suaranya lelah, pembicaraannya singkat. Aku capek banget hari ini, nanti kita lanjut ngobrol, ya? Berlina mengerti, tapi juga kecewa, rasa rindunya tak tersampaikan, hanya terbungkus dalam anggukan dan senyuman yang dipaksakan. Pagi ini pun sama, ia duduk di meja makan, menyendok nasi yang sudah dingin, sambil sesekali melihat ke arah jendela dapur. Matahari belum tinggi, tapi udara sudah lembab. Di luar, terdengar suara langkah seseorang lewat depan rumah. Berlina menoleh dan melihat sosok pria muda membawa helm di tangannya, melintas pelan sambil melirik ke arahnya. Itu Dani, tetangganya yang baru pindah 3 bulan lalu, rumahnya persis di sebelah kanan rumah Berlina. Sejak awal Dani pindah, mereka hanya saling tersenyum dari kejauhan. Dani kelihatan sopan, jarang keluar, dan tiap pagi selalu berangkat kerja dengan kemeja rapi. Hari ini pun Dani menoleh dan menyapa, "Pagi, Bu Berlina."
Berlina membalas dengan senyum tipis, "Pagi juga, Mas Dani." Sapaan singkat, tapi ada sesuatu yang berbeda, mungkin karena di hari-hari penuh kesunyian seperti ini, satu kalimat sederhana bisa terasa seperti perhatian hangat. Setelah Dani berlalu, Berlina kembali menatap meja makan, ia menghela nafas, mengusap lehernya yang pegal. Rumah ini terlalu sunyi, terlalu besar untuk dirinya sendiri, dan perlahan-lahan ia mulai menyadari, mungkin yang ia rindukan bukan hanya suaminya, tapi kehadiran seseorang, suara, perhatian, dan suara Dani barusan. Entah kenapa, masih terngiang di kepalanya. Hari-hari berikutnya berjalan nyaris sama, hujan turun hampir setiap sore, membasahi halaman dan menyisakan aroma tanah yang lembab. Berlina tetap menjalani rutinitasnya, membersihkan rumah, memasak seadanya, lalu menonton televisi yang lebih sering jadi teman bicara daripada hiburan. Tapi ada satu hal yang mulai berubah, Dani. Setiap pagi Dani lewat di depan rumah Berlina sambil menyapa, kadang hanya lambaian tangan, kadang senyum, kadang 1-2 kalimat ringan. "Sudah sarapan, Bu?" Atau, "Hujannya deras, ya, kemarin." Bagi orang lain, mungkin itu hal biasa, tapi bagi Berlina, yang sudah lama tidak diajak bicara hangat dari dekat, sapaan itu seperti setetes teh hangat di pagi yang dingin. Suatu pagi, Berlina sedang menyapu halaman depan, rambutnya dikuncir sederhana, memakai daster hijau polos dan sandal rumah yang sudah agak usang. Dani baru keluar, mengenakan jaket dan helm di tangan. "Mau berangkat, Mas?" sapa Berlina lebih dulu. Spontan Dani tersenyum. "Iya, Bu, hari ini ada survei lokasi, agak jauh, tapi enak sih, masih pagi, belum terlalu panas." Berlina mengangguk, tersenyum singkat, tapi Dani tak langsung pergi. Ia berdiri sebentar di balik pagar rumahnya, menatap halaman Berlina yang penuh daun gugur. "Kalau boleh tahu, Bu, Berlina tinggal sendiri, ya, di rumah ini?" Pertanyaan itu membuat Berlina terdiam sejenak. Ia menatap wajah Dani, ramah, sopan, tapi dengan rasa ingin tahu yang wajar. "Iya," jawabnya akhirnya, "suami saya kerja di luar negeri, sudah beberapa bulan." "Oh," Dani tampak paham, "pasti sepi." "Ya." Berlina tertawa kecil, getir, "Iya, sepi banget." Ada keheningan beberapa detik, tapi keheningan itu bukan canggung, justru terasa nyaman, seperti ruang kosong yang tidak perlu segera diisi. Dani tersenyum lagi, lalu membuka pintu gerbangnya. "Kalau butuh bantuan atau sekedar ngobrol, saya di sebelah, Bu, jangan sungkan." Berlina menatap punggung Dani saat ia pergi, ada perasaan hangat yang mengendap di dada, bukan karena perhatian itu istimewa, tapi karena ia sudah lama sekali tidak merasa dilihat, didengar. Sore harinya, saat hujan kembali turun, Berlina menyalakan teh di dapur. Ia duduk di teras, memandangi langit yang kelabu, dan tanpa sadar mengingat senyum Dani pagi tadi. Malam itu, saat ia memeluk guling di tempat tidur yang terlalu lebar, pikirannya masih melayang pada kalimat Dani tadi. "Kalau butuh ngobrol, saya di sebelah." Sebuah tawaran sederhana, tapi cukup untuk mengguncang sunyi yang selama ini tak tertembus. Hari Minggu datang dengan awan gelap dan angin lembut yang menyusup ke celah jendela. Berlina bangun lebih pagi dari biasanya. Setelah membersihkan dapur, ia membuat teh hangat dan duduk di ruang tengah. Sejak pagi langit tampak murung. Ia tahu hujan pasti akan turun. Benar saja, menjelang pukul 9, rintik hujan mulai jatuh, perlahan berubah menjadi deras. Di luar suara air yang menghantam genteng dan dedaunan menenangkan, tapi juga membawa rasa sepi yang makin tebal. Saat sedang menatap pot bunga kecil di teras, Berlina melihat Dani berdiri di depan gerbang rumah, memegang jaket basah, wajahnya sedikit bingung. Berlina memanggil, "Mas Dani, hujannya deras, mau mampir dulu, tunggu reda aja." Dani tampak sedikit ragu, tapi akhirnya tersenyum. "Kalau nggak merepotkan, Bu." "Nggak sama sekali, masuk aja, sini, duduk di teras dulu." Berlina buru-buru mengambil kursi rotan tambahan dan membawa teko teh dari dapur. Dani duduk, menepuk-nepuk bahunya yang lembab, lalu menerima cangkir yang disodorkan Berlina. "Terima kasih, Bu Berlina. Wah, ini pas banget, hangat dan manis," katanya sambil tertawa kecil. Berlina ikut tersenyum. "Kalau udah basah kehujanan,
teh panas itu teman terbaik. Beberapa menit pertama, obrolan mereka ringan, tentang cuaca, pekerjaan Dani yang sering berpindah lokasi, dan tanaman berlina yang mulai berlina, tapi kemudian, tanpa mereka sadari, pembicaraan mulai dalam. Rumah ini peninggalan orang tua saya, ucap berlina pelan. Dulu ramai, ada ibu, ayah, adik-adik, sekarang kosong semua, Fahri pun jarang pulang. Dani menatap berlina dengan mata yang tenang. Bu berlina kuat, ya, bisa bertahan sendiri. Berlina mengangguk, lalu menggeleng. Saya bertahan, iya, tapi kuat, nggak selalu. Ada hari-hari di mana saya cuma nangis di kamar, ada juga hari di mana saya merasa nggak punya siapa-siapa. Dani menunduk, mengaduk tehnya perlahan. Saya juga ngerti rasanya sendiri, Bu. Hidup merantau dari dulu, pindah-pindah, teman pun nggak banyak. Rumah saya aja baru kali ini punya tetangga yang bisa diajak ngobrol hangat. Mereka tertawa pelan bersama, suasana menjadi akrab tanpa dipaksakan. Hujan terus mengguyur halaman, membuat udara terasa makin dingin. Tapi di teras itu, 2 cangkir teh dan 2 hati yang saling terbuka mulai menghangatkan segalanya. Berlina menatap Dani, wajah pria itu biasa saja, tidak terlalu tampan, tapi tenang dan tulus, dan lebih dari itu, dia hadir di saat Berlina membutuhkan kehadiran seseorang, bukan hanya suara dari telepon yang sering putus-putus dari luar negeri. Ketika hujan mulai reda, Dani berdiri, saya pamit dulu, Bu. Makasih, ya, tehnya dan obrolannya. Berlina mengangguk, kapan-kapan mampir lagi aja, kalau nggak sibuk. Dani tersenyum, lalu melangkah pergi, dan saat pintu pagar tertutup pelan, Berlina masih berdiri di teras, menggenggam cangkir yang masih hangat, dengan hati yang kini mulai terasa sedikit lebih penuh. Beberapa hari setelah pertemuan mereka di teras, Dani dan Berlina semakin sering bertegur sapa, kadang hanya saat Dani pulang kerja, kadang saat pagi hari ketika Berlina menyiram tanaman. Obrolan-obrolan singkat itu seperti jeda kecil yang menyegarkan di antara rutinitas sunyi. Suatu sore, saat langit mendung tapi belum hujan, Berlina tengah berdiri di dapur, memandangi keran wastafel yang bocor, air menetes pelan tapi terus-menerus, membasahi lantai. Berlina sudah mencoba mengencangkan, tapi tetap saja tak berhasil. Dengan ragu, Berlina berjalan ke pagar dan melihat rumah Dani yang terbuka. Ia berdiri sebentar, lalu memanggil pelan, Mas Dani. Tak lama, Dani keluar, masih mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Wajahnya sedikit terkejut, tapi senyumnya tetap ramah. Ada apa, Bu Berlina? Maaf ganggu, keran dapur saya bocor. Saya udah coba putar, tapi tetap netes. Mas Dani bisa lihat sebentar? Enggak, kalau enggak sibuk. Dani tersenyum sambil mengangguk. Boleh, coba saya lihat, ya. Di dalam rumah, Dani mengikuti Berlina ke dapur. Ruangan itu bersih, rapi, dan terasa hangat dengan aroma Berlina manis dari dapur yang baru saja dipakai. Dani membungkuk, membuka laci bawah wastafel, dan mulai memeriksa sambungan pipa. Berlina berdiri tak jauh darinya, memandangi punggung pria itu yang tampak kokoh. Ia menggulung lengan bajunya pelan, ada perasaan aneh yang tak bisa ia tolak, campuran canggung, gugup, dan nyaman. Dani mengangkat wajahnya, kayaknya cuma kendor. Bu, saya kencengin. Ya. Berlina mengangguk. Ya, silakan. Saat Dani hendak berdiri, tangannya tanpa sengaja menyentuh tangan Berlina yang tengah memegang lap di sisi wastafel. Sentuhan itu singkat, tapi cukup untuk membuat keduanya berhenti sejenak. Mereka saling menatap, tak ada kata yang keluar, hanya diam, tapi bukan diam biasa, diam yang penuh kesadaran bahwa mereka sudah terlalu dekat, lebih dekat dari yang seharusnya. Berlina menarik tangannya pelan, memalingkan wajah. Maaf, saya nggak sengaja. Dani berdiri perlahan, suaranya pelan. Saya juga, nggak apa-apa, Bu. Suasana di dapur jadi hening, hanya suara tetesan air terakhir dari keran yang kini sudah kencang. Beberapa saat kemudian, Dani tersenyum canggung. Kerannya udah beres. Bu, saya balik dulu, ya. Berlina mengantar Dani sampai depan pintu, hatinya berdebar, bukan karena takut, tapi karena ia mulai menyadari sesuatu, dirinya tak lagi hanya merindukan suaminya, ia mulai merindukan kehadiran yang nyata di depan mata,
Sentuhan ringan tadi seperti membuka celah kecil yang tak bisa ia tutup rapat lagi. Setelah Dani pergi, Berlina duduk di kursi makan, tangannya masih terasa hangat, seolah sentuhan itu tertinggal lebih lama dari seharusnya, dan di luar, langit mendung itu seakan ikut menyimpan rahasia kecil yang baru saja lahir di antara mereka. Hujan turun sejak sore, lebat dan deras, membasahi seluruh halaman. Langit gelap seperti malam datang lebih awal. Berlina duduk di sudut ruang tamu, menggenggam ponselnya erat, wajahnya tegang, matanya sembab, suaranya parau setelah menelepon Fahri. Panggilan barusan hanya berlangsung 3 menit. Fahri terdengar tergesa, dingin. Bahkan ketika Berlina bercerita soal kondisi rumah yang mulai bocor dan betapa lelahnya ia mengurus semuanya sendiri, Fahri hanya menjawab pendek, "Nanti aku transfer. Uangnya, jangan lebay." Kalimat itu menghantam Berlina lebih dari yang bisa ia bayangkan, bukan soal uang, tapi karena ia hanya ingin didengar, dipahami, dianggap hadir. Meski hanya lewat kata-kata, air matanya mengalir lagi. Ia duduk memeluk lutut, mencoba meredam isaknya yang pelan, tapi air mata tak bisa dibohongi, apalagi rasa kehilangan yang terus menggumpal di dalam dada. Saat itulah suara pagar depan terdengar langkah tergesa melintasi teras, lalu ketukan di pintu. Berlina berdiri pelan, menyeka air mata, dan membuka pintu. Dani berdiri di sana, basah kuyup, memegang berlinang kecil, wajahnya khawatir. "Saya dengar suara ibu dari luar, nggak apa-apa." Berlina hanya diam, matanya merah, tubuhnya sedikit gemetar. Dani menurunkan berlinangnya, menatap wajah Berlina yang basah, bukan karena hujan, tapi air mata. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya pelan. Berlina menggigit bibirnya, menunduk, lalu tiba-tiba langkahnya maju, ia memeluk Dani erat. Tanpa kata, Dani sempat terkejut, tapi tidak menolak. Ia membalas pelukan itu perlahan, membiarkan Berlina bersandar di dadanya. Pelukan itu basah oleh sisa air hujan, oleh kesedihan yang menumpuk, oleh kerinduan yang tak pernah tersampaikan. "Aku capek, Mas," bisik Berlina lirih, nyaris tak terdengar. "Aku capek sendiri terus." Dani mengelus pelan punggung Berlina. "Saya tahu." Mereka berdiri lama di ambang pintu, hujan masih mengguyur di luar, tapi di tengah derasnya hujan dan kabut yang menggantung, ada kehangatan yang perlahan tumbuh di antara dua hati yang retak. Ketika Berlina akhirnya melepaskan pelukannya, matanya tampak sedikit lebih tenang. Ia mengangguk kecil, malu tapi tak menyesal. "Maaf, saya nggak tahu kenapa tadi." Dani hanya tersenyum lembut. "Nggak usah minta maaf, Bu, kadang kita cuma butuh seseorang buat dipeluk." Berlina menunduk, mengangguk pelan, dalam hatinya, pelukan itu mengisi ruang kosong yang selama ini hanya diisi bayang-bayang, dan Dani, tanpa rencana, telah menjadi tempat Berlina berlabuh sejenak. Malam itu, Berlina tidur lebih awal, tapi kali ini tanpa tangis, hanya dada yang terasa berat dan nama Dani yang pelan-pelan mulai tumbuh di hatinya, seperti benih kecil yang diam-diam mencari cahaya. Beberapa hari berlalu sejak pelukan itu, Berlina dan Dani tak membicarakannya, seolah-olah semua berjalan seperti biasa, tapi mereka berdua tahu, ada sesuatu yang berubah, tatapan mereka kini lebih lama, sapaan mereka lebih lembut, dan keheningan di antara mereka tak lagi kosong, melainkan penuh makna yang tak terucapkan. Malam itu, listrik di sebagian kompleks perumahan padam, hujan baru saja reda, dan angin lembab membuat udara terasa lengket. Berlina menyalakan lilin di ruang tamu, duduk bersandar di sofa sambil melamun. Rumah tampak redup, tenang, dan untuk pertama kalinya terasa seperti menunggu sesuatu. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Berlina terkejut, tapi hatinya langsung berdebar. Ia tahu itu bukan Fahri, dan benar saja, ketika ia buka pintu, Dani berdiri di sana, mengenakan kaos hitam tipis dan celana pendek, memegang senter kecil. "Listrik padam, ya?" tanyanya pelan. Berlina mengangguk. "Iya, masuk aja kalau mau. Rumah saya ada lilin, agak terang dikit." Dani masuk, dan mereka duduk di ruang tamu yang remang. Cahaya lilin menari di dinding, menciptakan bayangan yang bergerak pelan. Mereka diam beberapa saat, hanya mendengarkan bunyi jangkrik dari luar dan detak jantung masing-masing yang tak tenang. "Berlina," Dani memanggil namanya untuk pertama kali tanpa embel-embel. "Bu."
Suaranya pelan, dalam. Berlina menoleh, menatap Dani yang kini duduk lebih dekat. Mata mereka saling bertemu, tak ada senyum, tak ada basa-basi, hanya tatapan penuh rasa yang tertahan. Aku tahu ini salah, ucap Dani pelan, nyaris berbisik. Tapi aku juga tahu kita sama-sama butuh kehangatan. Berlina tak menjawab, ia hanya menunduk, lalu mengangguk pelan, tangannya yang gemetar menggenggam lengan Dani. Dalam keheningan itu, Dani menyentuh pipi Berlina dengan hati-hati, seolah takut menyakiti. Berlina menutup mata, merasakan sentuhan itu seperti aliran hangat yang menyusup ke seluruh tubuh. Bibir mereka akhirnya bersentuhan pelan, ragu, tapi penuh perasaan, tak terburu-buru, tak kasar, hanya menyatu dalam kerinduan panjang yang tak pernah terucap. Dani mencium kening Berlina, lalu membelai rambutnya, mereka saling menatap, lalu saling membuka diri, bukan hanya pakaian, tapi juga luka, kesepian, dan kerinduan yang selama ini tersembunyi. Di atas sofa yang empuk, dalam cahaya lilin yang temaram, mereka menyatu dengan pelan, gerakan mereka tenang, penuh kelembutan, seperti menebus sunyi yang selama ini membalut hari-hari mereka. Berlina menggenggam tangan Dani erat, tak ingin melepaskan. Dani membisikkan kata-kata lembut di telinganya, membuat Berlina menangis pelan dalam pelukan, bukan karena menyesal, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar dimiliki, disentuh dengan hati, bukan hanya tubuh. Ketika semua berakhir, mereka tetap berpelukan lama, tak satu pun dari mereka bicara tentang masa depan, tentang kemungkinan, atau tentang Fahri. Malam itu bukan tentang masa depan, malam itu adalah milik mereka. Satu malam yang hangat di antara malam-malam sunyi yang panjang. Dan ketika Dani akhirnya pulang, Berlina tak menahannya, ia hanya menatap punggung itu dengan hati yang tak lagi kosong, tapi juga tak sepenuhnya tenang. Ia tahu malam ini akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, matahari pagi muncul malu-malu dari balik awan. Berlina duduk di meja makan, memandangi secangkir teh yang sudah dingin, kepalanya penuh, dadanya berat. Malam tadi masih terekam jelas dalam ingatannya, sentuhan Dani, bisikan hangatnya, dan pelukan yang terasa terlalu dalam untuk sekadar pelampiasan. Tapi pagi ini, semuanya terasa nyata kembali, rumah besar ini, rasa sepinya, dan statusnya sebagai seorang istri. Dani tidak datang pagi itu, tak ada sapaan di pagar, tak ada senyuman dari balik helm. Berlina menunggu, meski berpura-pura sibuk di dapur, dan saat matahari mulai meninggi, ia tahu Dani sedang menjaga jarak. Hari-hari berikutnya pun berjalan lebih sunyi dari biasanya. Dani hanya terlihat sepintas, masuk dan keluar rumah cepat-cepat, tak lagi menyapa seperti sebelumnya, tapi Berlina tahu, bukan karena marah, bukan juga karena menyesal, justru karena Dani tahu mereka sudah melangkah terlalu jauh. Sore itu, Berlina memberanikan diri mengetuk pintu rumah Dani. Saat pintu dibuka, Dani tampak terkejut, tapi tak menghindar. Mereka saling diam beberapa detik sebelum Berlina berkata pelan, "Boleh ngobrol sebentar?" Dani mengangguk, mempersilakannya masuk. Di dalam, Berlina duduk di kursi ruang tamu kecil yang sederhana, sementara Dani berdiri di dekat jendela, memandang keluar. "Maaf kalau aku datang tiba-tiba," kata Berlina perlahan. Dani menghela nafas panjang. "Aku yang harusnya minta maaf karena membiarkan semuanya terjadi. Aku tahu kamu masih istri orang." Berlina menunduk, memainkan jari-jarinya yang gemetar. "Tapi kamu juga tahu aku butuh itu, kita butuh itu." Dani akhirnya duduk di seberangnya. "Iya, tapi kita nggak bisa terus begini. Kita nggak bisa pura-pura nggak ada apa-apa, tapi juga nggak bisa bertindak seolah semua sah." Mereka saling menatap, ada kesedihan yang mengambang di udara. "Aku nggak minta apa-apa dari kamu, Mas. Aku cuma nggak mau kehilangan kehangatan yang kamu beri. Bahkan kalaupun itu cuma diam-diam, aku butuh kamu ada," kata Berlina pelan, jujur tanpa beban. Dani tak langsung menjawab, tapi ia menggenggam tangan Berlina, menatap matanya dalam. "Kalau memang harus diam-diam, ya sudah, tapi jangan pura-pura kita nggak saling butuh." Tak ada janji, tak ada komitmen, tapi tangan mereka tetap saling menggenggam, seolah sepakat dalam diam. Malam itu, Dani tidak datang lagi ke rumah Berlina, tapi ia tetap ada dalam bentuk pesan singkat, dalam perhatian kecil, dan dalam tatapan saat mereka bertemu sebentar di jalan.
Mereka menyadari hubungan mereka tak akan punya nama, tapi punya tempat di hati masing-masing. Mereka saling menjaga, tak melampaui, tapi juga tak melepas, sebuah ikatan yang aneh, tak tergenggam sepenuhnya, tapi juga tak bisa dipisahkan. Dan setiap kali hujan turun, Berlina berdiri di balik jendela, menatap tetes-tetes air yang jatuh dari langit, dan hatinya selalu berbisik, dia pasti tahu aku masih menunggu. Sudah hampir 2 bulan sejak malam itu, dan hubungan Berlina dan Dani tetap berjalan dalam sunyi, rapat, hati-hati, tapi tidak pernah sepenuhnya menjauh. Mereka tak lagi saling menyentuh, namun kebersamaan mereka tak pernah benar-benar padam. Berlina kembali menjalani hari-hari seperti biasa, memasak, menyapu, menyiram tanaman, dan sesekali mengirim pesan singkat ke Dani. Tidak banyak kata, tapi cukup untuk mengabarkan bahwa keduanya masih saling terhubung. Namun, perlahan, satu bayang mulai datang, menebal. Fahri, suaminya, semakin sering menelepon, tidak hanya menanyakan kabar, tapi mulai curiga. Suaranya tak lagi sekedar lelah, tapi tajam seperti sedang mengukur jawaban Berlina. Kamu sering gak angkat telepon akhir-akhir ini? Ujar Fahri dalam salah satu panggilan. Berlina menggenggam ponselnya erat. Maaf, kadang lagi di dapur atau ketiduran. Kamu beneran sendiri di rumah, kan? Pertanyaan itu menggantung lama. Berlina menjawab pelan. Iya, sendiri. Tapi jawaban itu tidak keluar dengan yakin. Hatinya berdebar kencang setelahnya, bukan karena bohong, tapi karena takut ketahuan bahwa ada ruang dalam hatinya yang kini sudah diisi orang lain. Beberapa hari kemudian, Fahri mengirim pesan, minggu depan aku pulang. Pesan itu pendek, tapi isinya mengguncang seluruh tubuh Berlina. Tangannya gemetar saat membaca. Dunia yang selama ini tenang, meski penuh rahasia, kini seperti hendak runtuh. Hari-hari menjelang kedatangan Fahri terasa berat. Berlina menata rumah, mencuci gorden, mengepel lantai berkali-kali, bukan karena ingin menyambut suaminya, tapi karena ingin menyibukkan diri dari rasa panik yang tak bisa disembunyikan. Malam sebelum Fahri pulang, Berlina duduk di teras, memandangi rumah Dani. Ia ingin menyapanya, mengucap sesuatu, apapun, tapi tak sanggup. Seolah mengerti, Dani keluar, berdiri di depan pagar, menatap Berlina dari kejauhan. Mereka tidak bicara, hanya saling pandang dalam diam. Dani mengangguk pelan, Berlina membalas dengan anggukan serupa. Tidak ada perpisahan resmi, tidak ada kata putus, tapi mereka tahu besok segalanya akan berubah. Malam itu, Berlina menangis pelan di kamarnya, memeluk guling, seperti malam-malam dulu, tapi kali ini bukan karena kesepian, melainkan karena kehilangan sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia miliki. Fahri tiba siang hari. Mobil sewaan yang membawanya berhenti di depan rumah, disambut oleh Berlina yang berdiri canggung di ambang pintu. Ia mengenakan blus sederhana dan celana panjang longgar, wajahnya dipoles rapi, tapi senyumnya kaku. Fahri turun dari mobil dengan wajah letih dan ekspresi datar. Ia membawa 2 koper besar dan hanya menyapa singkat. Halo, Berlina tersenyum, mencoba terdengar hangat. Capek, ya, mau saya buatkan teh? Fahri hanya mengangguk sambil masuk ke dalam rumah. Berlina mengekor di belakang, mengamati gerak-gerik suaminya yang terasa asing. Sudah lama tak bertemu, tapi kehadiran Fahri tak serta-merta membawa kehangatan. Rumah terasa penuh, tapi juga hampa dalam cara yang berbeda. Hari-hari berikutnya berjalan dalam kehampaan yang kaku. Fahri lebih sering di kamar, sibuk dengan laptop dan telepon. Sesekali makan bersama Berlina, tapi tanpa banyak obrolan. Ketika Berlina mencoba bercerita tentang kebunnya atau hari-harinya selama Fahri pergi, suaminya hanya menanggapi dengan singkat. Ya, udah. Oh, gitu. Nanti aja ceritanya. Tak ada pelukan, tak ada kecupan hangat di kening seperti dulu, bahkan saat malam tiba dan mereka berbaring di ranjang yang sama, tubuh mereka tetap berjauhan, seolah tak saling mengenal. Berlina mencoba bertahan, mencoba kembali menjadi istri yang seharusnya, tapi hatinya tahu, Fahri memang pulang, tapi jiwanya masih jauh, dan dirinya tak lagi utuh. Suatu malam, saat hujan turun pelan, Berlina berdiri di jendela kamar sambil menatap keluar. Di kejauhan, lampu rumah Dani menyala lembut. Ia tahu Dani sedang di rumah, tapi tidak ada pesan malam itu, tidak ada sapaan,
hanya cahaya dari rumah sebelah yang entah kenapa terasa lebih hangat daripada pelukan suaminya sendiri. Berlina menghela nafas panjang, di belakangnya, Fahri sudah tertidur, membelakangi, tak mendengar suara hujan, tak merasakan gundah di dada istrinya. Malam itu Berlina sadar, yang ia rindukan bukan sekedar kehadiran seseorang di rumah, tapi kehadiran yang benar-benar hadir, yang mau melihat, mendengar, dan menyentuh hatinya, bukan sekedar tubuhnya. Dan Dani, meski kini menjauh, pernah hadir dengan cara yang tak bisa Fahri lakukan, bahkan setelah pulang. Waktu terus berjalan, Fahri telah kembali hampir 3 minggu, namun suasana rumah tak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Kehadirannya sekadar formalitas, tubuhnya ada, tapi jiwanya tak menyentuh siapapun. Berlina menjalani hari-hari dengan irama hampa, memasak, mencuci, menyiapkan makanan, lalu membersihkan meja makan yang hanya diisi suara sendok dan piring. Dani pun tetap menjaga jarak. Ia tak lagi berdiri di pagar atau mengetuk pintu, tapi sesekali, Berlina menangkap pandangan sekilas dari jendela kamarnya. Dani tengah menyapu halaman atau duduk di teras sambil menyeruput kopi. Mereka tak bicara, tapi dalam setiap diam yang mereka pelihara, masih ada sisa rasa yang tak hilang. Sore itu, Berlina sedang mengganti air di vas bunga ruang tamu. Saat ponselnya berbunyi, satu pesan masuk dari Dani. "Apa kabar?" Hanya 2 kata, tapi cukup untuk menghentikan gerakan Berlina. Ia duduk, memandangi pesan itu lama. Di balik layar kecil itu, ada seseorang yang dulu mengisi kekosongan hidupnya dengan hadir, bukan hanya janji. Berlina tak membalas, bukan karena tak ingin, tapi karena tahu jawaban apapun hanya akan membuka luka yang mereka berdua sudah belajar untuk bungkus rapi. Malamnya, Berlina duduk di teras sendirian, Fahri masih di dalam, sibuk dengan panggilan video bersama rekan-rekannya di Dubai. Suaranya terdengar dari balik jendela, tentang angka, proyek, dan peluang kerja, bukan tentang istrinya. Berlina menatap langit malam, hening, hanya suara jangkrik dan desah angin yang pelan. Ia teringat malam saat hujan deras dan Dani memeluknya. Malam ketika ia merasa menjadi seseorang yang berarti, bukan hanya pengurus rumah, saat tubuhnya disentuh dengan hati, bukan kewajiban, dan sekarang, semuanya sudah menjadi kenangan, diam-diam disimpan, diam-diam dikenang. Berlina memejamkan mata, di hatinya ia tidak menyesali apa yang pernah terjadi. Karena dari semua itu, ia belajar bahwa kehangatan bukan selalu datang dari siapa yang seharusnya, tapi dari siapa yang benar-benar hadir. Dan meski hidup terus berjalan, dan Dani kini hanya menjadi tetangga biasa di seberang pagar, Berlina tahu, ada bagian dari dirinya yang tak akan sama lagi. Ia bukan wanita yang sepenuhnya bahagia, tapi juga bukan wanita yang sepenuhnya kosong. Ia hanya seseorang yang pernah kesepian, lalu menemukan pelipur hati di tengah sunyi, dan malam itu, seperti malam-malam berikutnya, ia tetap duduk diam, menjaga rasa yang tak bisa ia miliki, tapi juga tak sanggup ia buang. Karena beberapa cinta memang diciptakan untuk tidak dimiliki. Sudah hampir sebulan sejak Intan resmi bercerai, rumahnya yang luas dan tenang di pinggiran kota kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Di usia 32 tahun, hidup Intan berubah drastis. Dulu ia bangun pagi untuk menyiapkan sarapan buat suaminya. Sekarang ia hanya menyeduh kopi dan duduk sendirian di teras, menatap pohon Kamboja yang sedang berbunga. Hari itu siang terasa panas. Intan baru saja selesai menyiram tanaman ketika dia memutuskan masuk ke dapur untuk mengambil minuman dingin, tapi saat melangkah melewati pintu belakang, ia langsung berteriak kaget. Seekor ular kecil meliuk-liuk di pojok dapur, dekat lemari piring. Panik, Intan langsung mundur dan hampir menjatuhkan gelas di tangannya. "Ya ampun, ular!" jeritnya sambil mundur ke halaman. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar pagar. Seorang pemuda yang baru saja lewat menoleh karena mendengar suara teriakan. "Bu, kenapa?" tanyanya sedikit ragu dari balik pagar. Intan, masih terengah, menjawab, "Ada ular di dapur, Mas. Bisa bantu nggak? Saya takut banget." Pemuda itu, yang ternyata hakim, langsung masuk pelan-pelan setelah diizinkan. Dengan tenang, ia mengambil tongkat kayu yang ada di sudut teras, masuk ke dapur, dan dalam waktu singkat berhasil mengusir ular itu keluar dari rumah. Intan masih berdiri di ambang pintu,
Wajahnya pucat tapi sedikit lega. "Mas, makasih banyak ya, saya benar-benar panik," katanya. Hakim mengangguk sambil tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, Bu, kebetulan saya lewat aja." "Namanya siapa?" tanya Intan. "Hakim, Bu. Saya baru pindah ke kampung belakang, lagi cari kerjaan juga. Apapun yang halal, saya siap," jawabnya. Intan menatap Hakim, yang wajahnya penuh peluh tapi bersih. Ada sesuatu dari nada bicaranya yang membuat Intan merasa nyaman, mungkin karena ketulusan dan sikap tenangnya. Dia mengangguk pelan. "Kalau begitu, Mas Hakim mau nggak bantu saya di rumah ini? Rumah saya besar, butuh bantuan bersih-bersih, urus taman, sama kadang-kadang nyetir kalau saya keluar." Hakim sempat terlihat kaget, lalu mengangguk cepat. "Wah, iya, Bu, saya mau. Terima kasih banyak." Dan begitulah, pertemuan mereka dimulai. Dari seekor ular kecil yang menyusup diam-diam ke dapur, datang seorang pemuda yang membawa ketenangan di tengah kesunyian hidup Intan. Pagi berikutnya, Hakim sudah datang tepat waktu, mengenakan kemeja lusuh dan celana jeans sederhana, rambutnya masih sedikit basah, tampak baru selesai mandi. Intan menyambutnya dengan senyum hangat dari pintu samping. "Mas Hakim, sini, saya tunjukin dulu ya bagian rumah yang perlu dibersihin," katanya sambil berjalan mendahului. Hakim mengikuti, mengangguk-angguk, dan sesekali bertanya. Intan menunjukkan ruang tamu yang luas tapi jarang dipakai, dapur bersih yang kemarin sempat heboh karena si ular, kamar tamu yang tak pernah diisi siapa-siapa, sampai halaman belakang yang dipenuhi tanaman hias dan bunga yang dia rawat sendiri. "Nanti Mas bisa bantu nyiram bunga tiap pagi, terus nyapu halaman, bersihin teras, dan kadang bantu nyetir kalau saya perlu ke kantor ayah saya," jelas Intan. Hakim mencatat semuanya dalam hati. Ia memang belum pernah kerja di rumah sebesar ini, tapi niatnya kuat, ia butuh pekerjaan, dan wanita yang satu ini sudah memberinya kesempatan yang tidak semua orang bisa dapat. "Siap, Bu, saya usahakan kerja rapi," jawabnya mantap. Intan tersenyum tipis. Ada sesuatu dari cara bicara Hakim yang membuatnya merasa tidak sendiri, meski mereka baru kenal, kehadiran pemuda itu sedikit mengisi ruang kosong di rumahnya. Hari itu berjalan cepat, Hakim mulai membersihkan garasi, menyapu halaman, lalu menyiram bunga-bunga yang sebagian besar diberi nama oleh Intan. Entah siapa yang memanggil bunga bougainville dengan nama Maya dan pot lidah mertua dengan sebutan Bu Retno, tapi Hakim hanya tertawa kecil mendengarnya. Sore hari, setelah semua pekerjaan selesai, Intan menawarkan segelas jus dingin. "Capek, Mas? Duduk dulu aja di teras, udara sore enak." Hakim ragu sebentar, tapi akhirnya duduk di kursi kayu sebelah kanan. Mereka diam beberapa menit, hanya mendengar suara burung dan angin pelan yang menerpa daunan. "Mas Hakim asli mana?" tanya Intan pelan. "Dari kampung dekat Gunung Kidul, Bu. Saya ikut kakak ke sini, tapi sekarang tinggal sendiri," jawab Hakim. Intan mengangguk, lalu ia menghela nafas. "Saya juga sekarang sendiri, baru cerai." Hakim tampak terkejut, tapi ia menahan diri, tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya menatap bunga bougainville di depan mereka. Kadang diam lebih menenangkan daripada kata-kata, dan sore itu, tanpa banyak bicara, mereka mulai memahami kesepian satu sama lain. Hari-hari berikutnya, Hakim mulai terbiasa dengan ritme di rumah Intan. Ia datang pagi-pagi, selalu membawa bekal nasi bungkus dari warung langganan dekat kontrakannya. Sepatunya masih yang itu-itu juga, sandal jepit butut yang sudah mulai tipis, tapi langkahnya selalu mantap. Intan memperhatikan hal-hal kecil itu. Ia tidak bilang apa-apa, tapi diam-diam menyimpan rasa kagum. Di usia semuda itu, menurut tebakannya, Hakim mungkin baru 23, dia bekerja dengan tekun dan penuh hormat. Tiap pagi, Hakim menyapu halaman yang penuh daun Kamboja, menyiram tanaman satu persatu sambil sesekali bersenandung kecil. Setelah itu, dia bersihkan dapur, mengepel lantai, dan mengelap jendela-jendela besar yang jarang disentuh. Semuanya dilakukan dengan sabar dan telaten. Kadang Intan ikut duduk di teras sambil menyeruput kopi. Ia mulai terbiasa melihat sosok Hakim mondar-mandir, sibuk tanpa banyak bicara. Hari itu, ketika sedang membersihkan mobil,
Hakim sedikit kesulitan menjangkau bagian atap. Intan, yang kebetulan melihat, langsung tertawa kecil. "Mas Hakim pendek amat nih, pakai bangku ini," katanya sambil menyerahkan kursi kecil plastik dari gudang. Hakim tertawa juga. "Iya, Bu, mobilnya aja yang tinggi." Hari itu, Intan mengajaknya makan siang bersama. Ini pertama kalinya mereka duduk satu meja, makan nasi goreng dan tempe goreng buatan Intan. "Mas Hakim, nanti kalau saya ke kantor ayah, Mas bisa nyetir, kan?" tanya Intan sambil menyeruput teh. "Bisa, Bu, SIM saya masih aktif kok. Dulu sering bantu antar-antar juga pas di kampung," jawabnya. Intan mengangguk puas. "Kalau begitu, mulai besok kita jalan pagi-pagi ya. Ayah saya suka kalau saya datang pagi." Hakim menerima dengan senyum sambil menunduk sedikit. "Makasih ya, Bu. Saya senang kerja di sini, suasananya enak." Intan menatapnya sebentar. Ia tidak menjawab langsung, tapi dalam hatinya ia tahu, kehadiran Hakim bukan cuma mengisi kekosongan rumah, tapi juga perlahan menghangatkan hatinya yang sempat beku. Pagi-pagi sekali, suara mesin mobil terdengar di halaman. Hakim datang lebih awal dari biasanya, mengenakan kemeja kotak-kotak yang disetrika rapi dan celana panjang hitam. Hari ini ia akan mengantar Intan ke kantor ayahnya di pusat kota. Intan keluar rumah mengenakan blus putih dan celana panjang krem. Wajahnya tampak segar, rambut diikat sederhana. Sejak kehadiran Hakim, ia mulai merawat dirinya lagi, tak lagi bermalas-malasan seperti beberapa minggu setelah perceraian. "Mas Hakim, siap?" tanyanya singkat sambil membuka pintu mobil. "Siap, Bu," jawab Hakim sambil tersenyum dan membukakan pintu untuknya. Sepanjang perjalanan, mereka mengobrol ringan, mulai dari cerita masa kecil Intan di rumah itu sampai Hakim yang mengaku dulu sering nyasar naik bus. "Dulu saya pikir bus kota itu muter kayak angkot, malah dibawa sampai terminal terakhir," kata Hakim sambil terkekeh. Intan tertawa, spontan dan lepas. Sudah lama sekali rasanya ia tidak tertawa seperti itu. Sejak perceraian, ia merasa hidupnya hambar, tapi sekarang setiap pagi punya warna. Setelah mengantar Intan, Hakim menunggu di parkiran bawah gedung sambil membaca-baca koran tua dari warung kopi. Ketika pulang, mereka mampir ke toko alat taman karena Intan ingin beli pot baru. "Masih kuat angkat pot?" tanya Intan menggoda. "Wah, kalau pot doang mah masih kuat, Bu. Yang berat itu kalau hati disakiti," jawab Hakim cepat sambil terkekeh. Intan terdiam sesaat, lalu ikut tertawa pelan. "Wah, puitis juga ya sekarang." Hari-hari mereka berjalan seperti itu, rutinitas yang dulunya membosankan bagi Intan kini terasa hangat, menyiram bunga sambil ngobrol ringan, membersihkan teras sambil memutar lagu lawas, menyeka meja dapur bersama sambil saling berebut kain lap. Hakim pun mulai lebih terbuka. Ia bercerita tentang keluarganya di kampung, tentang ibunya yang sudah meninggal, dan tentang cita-citanya yang tak sempat dia kejar karena harus bekerja lebih dulu. Intan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tak menyadari, perlahan hatinya yang dulu luka kini mulai sembuh. Bukan karena hal besar, tapi karena hal-hal kecil yang terus mengisi hari-harinya dengan kehangatan. Di satu sore yang tenang, mereka duduk di teras bersama. Intan menyeduh 2 cangkir teh melati, dan Hakim duduk bersila di lantai kayu sambil memandangi langit yang mulai memerah. "Bu Intan," kata Hakim pelan, "saya bersyukur banget bisa kerja di sini." Intan menoleh, tersenyum. "Saya juga bersyukur Mas Hakim datang ke rumah ini. Kalau enggak, mungkin saya masih takut buka dapur." Mereka tertawa pelan bersama, dikelilingi aroma melati dan suara burung sore. Tak banyak kata, tapi ada sesuatu di udara yang terasa berbeda. Hari itu, langit mendung sejak pagi, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Intan memilih tidak pergi kemana-mana, ia duduk di ruang tengah sambil membaca buku, sementara Hakim menyapu halaman yang sudah mulai basah oleh gerimis. Tak lama, hujan turun deras, daun-daun bergoyang diterpa angin, dan suara air menetes dari talang terdengar seperti irama pelan yang menenangkan. Intan berdiri di balik jendela, memperhatikan Hakim yang buru-buru menyingkirkan alat-alat berkebun ke gudang kecil. Beberapa menit kemudian, Hakim muncul di dapur, rambut dan bajunya basah kuyup. "Masya Allah, Mas Hakim,
masuk sini, basah semua. Tunggu, saya ambilin handuk, ujar Intan setengah panik. Hakim hanya nyengir, berdiri kikuk di ambang pintu dapur. Nggak apa-apa, Bu, cuma gerimis gede. Intan cepat-cepat kembali dengan handuk bersih dan menyerahkannya. Ganti baju dulu deh, di kamar tamu ada baju ganti yang pernah ditinggal tamu, mungkin muat. Hakim sempat ragu, tapi akhirnya menurut. Sementara Hakim berganti pakaian, Intan menyiapkan kopi panas dan roti bakar. Saat Hakim keluar, ia tampak bersih dan segar, mengenakan kaos biru polos dan celana kain yang sedikit kepanjangan. Makasih ya, Bu, wah, bajunya enak juga, kata Hakim sambil duduk di kursi makan. Intan menyodorkan cangkir kopi, hari hujan begini, enaknya ngobrol sambil minum kopi. Dan mereka pun mengobrol, awalnya ringan, tentang jenis tanaman yang cepat tumbuh, resep membuat roti bakar renyah, lalu pelan-pelan masuk ke cerita pribadi. Hakim menceritakan masa kecilnya, bagaimana ia membantu ayahnya bertani, lalu kerja serabutan setelah lulus SMA. Ia tak malu mengakui hidupnya tidak mudah, tapi ia selalu berusaha jujur dan bekerja keras. Intan mendengarkan dengan tenang, matanya sesekali menatap Hakim, memperhatikan caranya bicara, cara matanya sedikit berkaca saat menyebut almarhum ibunya. Mas Hakim, tahu gak, ucap Intan pelan, dulu saya pikir hidup saya sudah sempurna, punya suami, rumah besar, nama keluarga terpandang. Tapi ternyata semua itu bisa hilang dalam satu keputusan. Hakim mengangguk, tak banyak bicara, ia tahu kadang yang dibutuhkan seseorang hanyalah didengarkan. Aneh, ya, lanjut Intan sambil menatap keluar jendela yang masih basah oleh hujan. Yang bikin saya mulai merasa hidup lagi justru hal-hal kecil, menyiram bunga, dengar suara sapu di teras, atau ngobrol sama Mas Hakim sambil minum kopi begini. Hakim hanya tersenyum, tapi di dalam hatinya ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Hari itu, hujan tak hanya membasahi halaman rumah, tapi juga perlahan melunakkan dua hati yang sama-sama pernah disakiti. Mereka tak menyadari, tapi di antara tawa pelan dan sisa roti di piring, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sejak sore hujan dan percakapan panjang itu, ada yang berubah di antara Intan dan Hakim, bukan sesuatu yang langsung terlihat, tapi terasa, seperti embun di pagi hari, tidak berisik tapi hadir. Intan jadi lebih sering mencari-cari keberadaan Hakim, walau tanpa sadar. Saat sarapan, ia bertanya dalam hati, kenapa Hakim belum datang? Saat Hakim membersihkan kolam ikan kecil di belakang rumah, Intan sering berdiri di balkon, memperhatikannya sambil membawa secangkir teh. Hakim pun mulai bersikap lebih hangat. Ia tidak hanya bekerja dengan rajin, tapi juga mulai memperhatikan hal-hal kecil, misalnya mengganti pot tanaman yang retak atau menyisakan bunga segar di meja makan. Ia juga selalu tahu kapan Intan sedang lelah atau sedang ingin bicara. Hari itu, Intan tak sengaja menjatuhkan cangkir kopi di meja makan. Isinya tumpah mengenai taplak dan sedikit mengenai lantai. Hakim, yang sedang membersihkan jendela, langsung menghampiri. Bu, nggak apa-apa? Tanyanya cepat. Intan mengangguk, enggak, cuma kaget aja. Hakim mengambil kain lap dan mulai membersihkan. Intan ikut jongkok membantu, dan tanpa sengaja, tangan mereka bersentuhan saat mengambil pecahan keramik. Keduanya terdiam sesaat. Intan menarik tangannya pelan, sedikit kikuk, Hakim pun menunduk, pura-pura fokus ke pecahan cangkir, tapi rona wajahnya berubah sedikit merah. Beberapa menit kemudian, Intan bangkit dan berkata pelan, makasih ya, Mas. Hakim hanya menjawab dengan anggukan kecil, matanya masih tak berani menatap langsung. Hari demi hari, momen-momen seperti itu makin sering terjadi, bukan kejadian besar, tapi cukup untuk membuat jantung berdetak sedikit lebih cepat. Saat Intan membereskan baju-baju lama dan menemukan jaket hangat, ia langsung berpikir, cocok buat Hakim, kalau pagi-pagi nyiram tanaman pasti kedinginan. Saat Hakim mencuci mobil, Intan datang membawakan segelas es teh manis dan roti, lalu duduk di tangga garasi sambil menemaninya, ngobrol soal harga cabai dan tanaman yang layu karena jamur. Mereka tidak pernah membahas langsung tentang perasaan, tapi keduanya tahu, hati mereka tak lagi datar, ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh di antara kesunyian, keringat,
dan teh manis. Suatu malam, saat langit cerah dan bulan hampir penuh, Intan duduk di teras sambil membuka album foto lama. Hakim kebetulan lewat setelah menutup pagar. "Bu, masih belum tidur?" tanyanya. Intan menoleh, lalu menepuk bangku di sebelahnya. "Duduk sini, Mas, lagi lihat-lihat foto zaman dulu." Hakim duduk, memperhatikan foto-foto Intan saat masih kuliah, saat pernikahan, dan saat-saat liburan dulu bersama mantan suaminya. "Banyak yang berubah, ya, Mas," bisik Intan pelan. Hakim menatapnya, kali ini lebih berani, tapi Bu Intan tetap kuat, itu yang paling penting. Intan menoleh, menatap mata Hakim dalam-dalam. Senyumnya pelan, tapi matanya jujur. "Mas Hakim juga datang ke rumah ini waktu saya paling butuh teman, tanpa saya sadar." Hening sesaat, angin malam bertiup lembut. "Kalau suatu hari nanti saya bilang saya merasa nyaman sama Mas, bakal takut enggak?" tanya Intan pelan, hampir seperti berbisik. Hakim tak langsung menjawab, tapi ia menatap Intan lama, lalu menggeleng pelan, "Enggak, Bu, saya malah takut kalau suatu hari harus pergi dari sini." Dan malam itu, meski tanpa kata cinta yang terang-terangan, mereka tahu, perasaan mereka tak lagi bisa disangkal. Setelah malam pengakuan yang samar itu, hubungan Intan dan Hakim semakin dekat. Mereka tak lagi sekadar majikan dan pekerja. Di pagi hari, Intan menyapa dengan senyum yang lebih hangat. Di sore hari, Hakim membawa 2 gelas teh dingin, bukan 1. Namun, ketika hati mulai berbunga, pikiran juga mulai resah. Intan mulai sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar? Aku jatuh cinta pada Hakim, seorang pria 10 tahun lebih muda yang bahkan baru saja mulai menata hidupnya. Sementara itu, Hakim juga tidak tenang. Ia merasa seperti berjalan di atas garis tipis. Perasaannya pada Intan tumbuh semakin dalam, tapi ia tahu batasnya. Ia hanya pria sederhana, lulusan SMA, tak punya apa-apa selain niat baik dan tenaga. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di teras seperti biasa, suasana terasa lebih hening dari biasanya. Intan tampak banyak berpikir, Hakim pun demikian. "Mas Hakim," ucap Intan tiba-tiba. "Iya, Bu. Kalau saya bilang saya benar-benar menyukai Mas, apa Mas percaya?" Hakim menoleh cepat, matanya terkejut, wajahnya tegang, tapi dari matanya terlihat ia sudah lama menunggu kalimat itu. "Bu Intan, saya percaya, tapi saya juga takut-takut, Bu. Intan bakal nyesel suatu hari nanti," katanya. Intan tersenyum kecil, "Kenapa saya harus menyesal?" "Karena saya bukan siapa-siapa, Bu. Orang-orang mungkin ngomongin keluarga Ibu, teman-teman Ibu. Saya cuma orang biasa," jawab Hakim. Intan menatap matanya dalam-dalam. "Saya pernah hidup dengan orang yang punya segalanya, Mas, tapi nyatanya dia mengkhianati saya. Sekarang saya cuma ingin hidup dengan orang yang jujur dan tulus, dan saya lihat itu di Mas." Hakim menunduk, matanya mulai berkaca, tapi ia tahan. Ia tidak ingin menangis di hadapan wanita yang ia hormati. "Saya suka Mas, bukan karena Mas kerja di sini, bukan karena kasihan, tapi karena hati saya merasa tenang saat Mas ada," lanjut Intan. Hening sesaat, angin menerbangkan aroma melati dari taman. Hakim akhirnya berkata pelan tapi tegas, "Kalau Bu Intan izinkan, saya juga ingin menyayangi Ibu dengan cara saya, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai laki-laki yang mencintai perempuan sepenuh hati." Kata-kata itu seperti pecahnya bendungan. Intan tersenyum, matanya berkaca, dan hatinya terasa ringan. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Keesokan harinya, saat Intan menceritakan sedikit tentang Hakim pada ibunya di telepon tanpa menyebut hubungan mereka secara langsung, reaksinya langsung dingin. "Pekerja rumah tangga? Yang benar saja, Intan, kamu bisa dapat yang lebih baik." Suara ibunya terdengar tajam. Intan hanya diam. Malam itu, ia termenung di kamarnya, memegang ponselnya yang tak kunjung diketik balasan untuk Hakim. Ia takut, bukan pada Hakim, tapi pada dunia yang mungkin akan menghakimi pilihan hatinya. Sementara di kontrakannya, Hakim duduk menatap langit-langit kamar, menahan perasaan gundah. Ia tahu kisah mereka tak akan mudah, tapi ia juga tahu ia tak mau mundur.
Karena untuk pertama kalinya ia mencintai bukan karena mimpi, tapi karena kenyataan yang sedang tumbuh di depan matanya. Akhir pekan itu, Intan akhirnya memutuskan untuk bicara jujur pada ibunya. Ia tahu cepat atau lambat hubungan ini harus terbuka. Ia tak ingin menyembunyikan perasaan yang tulus hanya karena takut pada penilaian orang lain. Pagi itu, ia mengajak Hakim menemaninya ke rumah ibunya di Bandung. Perjalanan naik mobil cukup panjang, dan suasana di dalam mobil terasa agak canggung. Hakim mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang hitam yang rapi, wajahnya tegang. "Santai aja, Mas, mama saya orangnya galak memang, tapi hati-hatinya lembut," ujar Intan sambil tersenyum menenangkan. Hakim hanya mengangguk. "Saya cuma takut bikin ibu jadi kelihatan rendah karena saya." Intan menatapnya sekilas, "Yang bikin saya rendah itu bukan siapa yang saya cintai, tapi kalau saya membohongi perasaan sendiri." Sesampainya di rumah orang tua Intan, suasana awalnya tenang. Ibu Intan, Bu Erna, menerima mereka dengan sopan, tapi tatapan matanya langsung berubah saat tahu siapa Hakim sebenarnya. "Jadi ini Mas Hakim yang kamu cerita?" tanya Bu Erna sambil menyuguhkan teh. "Iya, Ma, dia yang bantu Intan di rumah, dan sekarang dia juga yang Intan cintai," jawab Intan. Bu Erna menatap tajam ke arah Hakim. "Mas Hakim, kamu kerja bantuin di rumah, terus sekarang kamu deketin anak saya. Niat kamu apa?" Hakim menghela nafas. Ia sudah siap menghadapi ini. "Saya tahu kedudukan saya rendah, Bu, tapi saya nggak pernah manfaatin Ibu Intan. Saya sayang sama beliau, dan saya ingin jaga dia. Kalau Ibu nggak percaya, saya nggak bisa memaksa, tapi saya mau buktikan dengan waktu," katanya. Suasana menjadi hening. Bu Erna memalingkan wajahnya, matanya berkaca. "Intan, kamu tahu, kan, orang akan menilai. Kamu perempuan berpendidikan, janda yang mandiri, apa kamu yakin sama laki-laki seperti dia?" tanya Bu Erna. Intan menggenggam tangan ibunya. "Ma, hidup saya pernah kosong, bahkan saat bersama orang yang Mama anggap pantas. Tapi sejak kenal Hakim, saya ngerasa hidup lagi. Dia bukan orang sempurna, tapi dia jujur, perhatian, dan tulus. Itu cukup buat saya." Bu Erna terdiam lama, mungkin dalam hatinya masih ada sisa gengsi yang belum siap dilepaskan, tapi di matanya, ia tahu Intan tidak sedang bermain-main. Hari itu berakhir tanpa keputusan yang jelas, namun sebelum mereka pulang, Bu Erna berkata pelan kepada Hakim, "Kalau kamu serius, buktikan dengan perbuatan. Saya mungkin gak suka sekarang, tapi saya bisa belajar nerima." Hakim hanya menunduk, tapi dalam hatinya ia tahu satu hal, ia tidak akan menyerah. Cinta ini bukan sekadar keberanian, tapi juga ketekunan dan kesabaran. Di perjalanan pulang, Intan menggenggam tangan Hakim sambil berkata pelan, "Yang penting kamu sudah bertemu Mama. Sisanya kita jalanin pelan-pelan, bareng-bareng." Hakim tersenyum kecil, meski hari itu berat, ada secercah harapan, dan harapan itu cukup untuk membuatnya tetap bertahan. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Bu Erna, hubungan Intan dan Hakim berjalan lebih stabil, meski belum sepenuhnya direstui. Setidaknya mereka sudah lebih terbuka dan tidak lagi menyembunyikan kedekatan mereka. Namun, badai datang justru dari arah yang tak terduga. Suatu sore, tetangga sebelah rumah, Bu Rini, wanita berlidah tajam yang gemar mengurus hidup orang, mulai menyebar kabar miring. Entah bagaimana, ia tahu hubungan Intan dan Hakim, dan seperti biasa, cerita itu berkembang ke arah yang menyudutkan. Katanya Bu Intan pacaran sama pembantunya sendiri. Waduh, udah janda, sekarang makin gak tahu diri begitu, potongan obrolan yang terdengar di warung ujung jalan. Berita itu sampai ke telinga Intan lewat Mbak Tatik, tetangga baik hati yang diam-diam khawatir. Intan awalnya berusaha cuek, tapi lama-lama ia merasa tertekan. Ia merasa seperti sedang disorot, dinilai, dan direndahkan hanya karena mengikuti suara hatinya. Hakim pun merasa bersalah. "Bu, kalau semua ini bikin ibu susah, saya bisa mundur. Saya nggak apa-apa, asal ibu bahagia," katanya. Intan memelototinya, "Jangan ngomong gitu, Mas. Kita udah sejauh ini. Saya bisa hadapi omongan orang,
Tapi saya nggak mau kehilangan kamu. Namun, tekanan sosial makin menjadi, bahkan beberapa teman Intan mulai menjauh. Di sebuah arisan, salah satu sahabatnya menyindir, "Kamu beneran serius sama dia? Kamu bisa dapat yang lebih mapan, sus." Hari itu, Intan pulang dengan mata merah. Di malam sunyi itu, ia menangis di kamar. Ia tahu perjuangan mencintai Hakim tidak akan mudah, tapi ia tidak menyangka sekeras ini. Hakim, yang menyadari betapa hancurnya hati Intan, mengambil keputusan diam-diam. Keesokan harinya, ia pamit dari rumah. Ia hanya meninggalkan secarik kertas. "Bu Intan, maaf, saya nggak kuat lihat ibu disakiti karena saya. Saya mundur, bukan karena nggak cinta, tapi karena saya cinta. Saya ingin ibu hidup tenang. Terima kasih sudah izinkan saya merasakan bahagia, walau sebentar." Hakim. Intan terpaku saat membaca surat itu. Air matanya jatuh tak terbendung. Ia berlari keluar rumah, menyusuri jalan, memanggil nama Hakim, tapi yang ia dapati hanya angin sore dan langkah-langkah yang sudah menjauh. Hari itu, rumah terasa sepi. Dapur yang biasanya penuh tawa Hakim kini sunyi, dan untuk pertama kalinya, Intan benar-benar merasa kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Namun, di lubuk hatinya, ia tahu ini belum akhir. Cinta tidak boleh kalah hanya karena suara bising dari luar. Sudah seminggu sejak Hakim pergi, rumah terasa hampa. Intan menjalani hari-harinya seperti biasa, tapi senyumnya hanya formalitas. Dapur yang dulu hangat kini sunyi. Tak ada lagi tawa receh Hakim atau suara centang perenang piring saat ia memasak. Setiap malam, Intan duduk di meja makan sendirian, menatap kursi kosong di seberangnya, dan setiap pagi, ia berharap menemukan Hakim di halaman seperti dulu saat pertama kali bertemu karena ular itu. Namun, Hakim benar-benar menghilang. Nomornya tidak aktif, tak ada kabar, tak ada pesan. Bahkan Mbak Tatik, yang sempat dekat dengan Hakim, pun tak tahu kemana ia pergi. Sampai suatu sore, Bu Erna datang tanpa pemberitahuan. Ia duduk di ruang tamu sambil menatap Intan yang wajahnya tirus dan matanya sembab. "Dia udah pergi?" tanya ibunya. Intan mengangguk lemah. "Iya, Ma, dia pergi supaya saya nggak terus jadi bahan omongan orang." Bu Erna menghela nafas panjang, lalu ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan selembar kertas. "Ini alamatnya. Waktu itu dia datang ke rumah, mau pamit, katanya nggak bisa bikin kamu bahagia." Intan tercekat, "Dia ke rumah Mama?" "Iya, tapi setelah dia cerita semuanya, saya lihat bukan laki-laki sembarangan yang cuma numpang hidup. Dia jujur, dan saya salah terlalu cepat menilai," kata Bu Erna. Intan meremas kertas itu, matanya langsung berkaca. "Kamu masih mau kejar dia?" tanya Bu Erna. Intan tak menjawab. Ia langsung berdiri, masuk kamar, mengganti baju, dan hanya berkata, "Doakan saya, Ma." Hakim tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran Bogor, bekerja sebagai penjaga kebun dan tukang bersih-bersih di tempat wisata alam kecil. Saat Intan datang, ia sedang menemukan Hakim di halaman. Ia terdiam saat melihat Intan berdiri di gerbang, wajahnya bingung, takut, sekaligus lega. "Intan, ngapain kesini?" tanyanya. Intan berjalan pelan, mendekat, lalu berdiri di depannya, menatap matanya dalam-dalam. "Kamu egois," katanya. "Kamu pikir dengan pergi kamu selesain semua masalah? Kamu pikir saya lebih bahagia tanpamu?" Hakim menunduk. "Saya cuma nggak mau kamu terus disakiti karena saya." Intan memegang tangannya. "Saya nggak takut disakiti kalau kamu ada, tapi saya hancur waktu kamu pergi." Suasana sunyi, hanya terdengar suara angin dan dedaunan yang berguguran. Lalu Hakim bicara pelan, "Jadi kamu masih mau nerima saya?" Intan menatapnya sambil tersenyum. "Saya bukan cuma mau, saya yakin kita bisa jalani ini bareng. Kita lawan omongan orang pelan-pelan, tapi saya nggak mau sendirian lagi." Hakim meneteskan air mata, ia genggam tangan Intan erat. Beberapa bulan kemudian, di halaman belakang rumah Intan yang dulu jadi tempat masuknya seekor ular, digelar pesta kecil, bukan pesta mewah, tapi hangat dan penuh tawa. Intan dan Hakim mengikat janji sederhana, disaksikan ibu Intan,
beberapa tetangga yang kini berubah menjadi sahabat, dan bahkan Bu Rini yang tampak kikuk tapi hadir juga. Intan berdiri mengenakan kebaya sederhana berwarna biru langit, Hakim mengenakan batik coklat. Mereka saling bertatapan, tersenyum dengan mata yang penuh air mata bahagia. Cinta mereka tak sempurna, tapi mereka memilihnya dengan sadar, dengan keberanian, dan dengan hati yang tulus. Dan seperti awalnya yang tak biasa, karena seekor ular masuk dapur, kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga.